Ini menambah kepanikan umum yang tidak terbantu oleh konspirasi yang dijajakan oleh berbagai media. Beberapa menduga ini adalah serangan yang ditargetkan, yang lain menduga bahwa itu adalah flu biasa yang diperparah oleh ukuran kerumunan raksasa. Namun, lebih mengkhawatirkan kondisi fisik sang presiden. Menurut berita resmi, kondisinya tidak terlihat baik. Bagaimanapun, dia berada di usia tua dan memiliki konstitusi yang lemah. Begitu banyak yang memperkirakan dia akan menyerah pada penyakit ini, atau cukup lumpuh untuk tidak dapat menangani kesejahteraan nasional negara ini. Bagaimanapun, Olimpiade akademik yang mulia berubah menjadi bencana. Ini jelas bukan pers yang bagus, tetapi Kinan dan teman-temannya tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan berita eksternal, mereka lebih khawatir tentang situasi presiden. Dia tidak sadarkan diri sejak demam tinggi. Lucky menghabiskan waktu lama untuk mencoba menyelamatkannya, tetapi sayangnya kondisinya tidak membaik. Nyonya Presiden menghabiskan sepanjang malam berjaga-jaga di luar ruang operasinya. Kinan dan yang lainnya terjebak dalam urusan lain, dan mereka juga menyibukkan diri sepanjang malam. Dengan bantuan dari Vano, Kinan untuk sementara mengatasi masalah lain, dan mereka akhirnya punya waktu untuk mengunjungi presiden. Ketika mereka tiba, Lucky kebetulan keluar dari ruang operasi. "Bagaimana? Apakah presiden merasa lebih baik?" Kinan bertanya. Nyonya Presiden memandangnya dengan harapan di matanya. Lucky menggelengkan kepalanya. "Aku minta maaf untuk memberitahumu tentang ini, tetapi presiden tidak membaik. Virus yang menginfeksinya terlalu kuat, itu adalah jenis yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Oleh karena itu, belum ada cara untuk menyembuhkannya, kita perlu lebih banyak waktu. Untuk memecahkan masalah, dari mana virus itu berasal, dan bagaimana penyebarannya?" Vano juga bertanya. "Cara penularannya masih belum diketahui. Setiap orang yang pernah kontak dengan presiden sudah dilakukan pemeriksaan fisik dan beberapa di antaranya juga terinfeksi. Yang lainnya masih dikarantina. Beberapa dari kalian harus tinggal untuk observasi juga, dan aku percaya virus ini sangat menular," komentar Lucky dengan sungguh-sungguh. Lucky terbukti benar, hanya 1 malam telah berlalu dan ratusan orang telah terinfeksi. Kota A praktis terkunci karena tidak ada yang berani keluar dari pintu depan mereka. Ini juga merupakan krisis internasional, karena banyak warga negara asing juga jatuh sakit. Hampir seluruh dunia mengikuti perkembangan ini dengan cermat. Departemen Luar Negeri negara ini tidak seperti medan perang. "Tapi kenapa dia tiba-tiba jatuh sakit?" Nyonya Presiden berkata dengan cemberut. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa curiga. Dia relatif sehat, dan wabah virus ini terlalu mendadak. Presiden tidak akan bersosialisasi dengan warga biasa, dan tidak ada orang terdekatnya yang menunjukkan tanda-tanda membawa virus ini. Jadi, kapan dan di mana dia terkena virus? Mengenai hal ini, Kinan juga curiga. Namun, tidak peduli seberapa keras dia memeras pikirannya, dia tidak bisa menemukan jawaban. Terlepas dari itu, dia tahu dia harus sampai ke dasar kebenaran. Dia tidak bisa membiarkan pembicaraan konspirasi membusuk. Aparat kepolisian telah mengerahkan semua sumber dayanya untuk menyelidiki kasus ini, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan asal mula virus tersebut. 2 hari telah berlalu dan semakin banyak kasus kontaminasi yang dilaporkan. Virus itu tampaknya mengudara karena hampir semua orang yang berada di dekat pasien akan terinfeksi. Beginilah cara virus menyebar. Jika bukan karena karantina awal, konsekuensinya akan sangat buruk. Lucky telah menjadi dokter selama bertahun-tahun dan dia belum pernah menemukan virus yang begitu kuat sebelumnya. Itu lebih menakutkan daripada influenza H1N1. 2 hari penelitiannya tidak menghasilkan apa-apa. Dia tidak dapat menemukan obatnya. Rumah sakit di seluruh kota A penuh sesak.
Pemerintah tidak punya pilihan selain menyita gedung-gedung kosong untuk membentuk rumah sakit sementara dan memobilisasi ahli medis dari seluruh negeri untuk menangani krisis ini. Meski begitu, ada begitu banyak pasien sehingga setiap dokter harus menyulap lebih dari segelintir pasien. Para duta besar asing yang ditemui presiden selama kompetisi terinfeksi satu demi satu. Bahkan duta besar negara ini tidak dapat menghindari nasib ini. Namun, apa yang membuat hati Kinan dingin adalah kenyataan bahwa Vano juga menunjukkan tanda-tanda infeksi. Ketika dia pertama kali melihat kelemahan yang muncul di dalam tubuhnya, dia segera menjauhkan diri dari Kinan dan meminta untuk dikarantina. Setelah pemeriksaan Lucky, dia memastikan Vano juga menjadi korban virus tersebut. Ketika dia memberitahu dia berita itu, wajahnya memucat. Seberapa serius dia? Kinan bertanya, dan getaran suaranya hampir tidak dapat ditekan oleh topeng yang dia kenakan. Lucky juga mengenakan topeng, bahkan seluruh tubuhnya tertutup. Untungnya, dia menemukannya sangat awal, jadi aku masih bisa menggunakan beberapa obat untuk memperlambat perkembangannya. Namun, jika obatnya tidak dapat ditemukan, aku khawatir kita akan memiliki kematian di seluruh negeri di tangan kita. Apakah obatnya begitu sulit untuk dibuat? Kinan bingung. Lucky sudah menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Jika dia tidak bisa mengolah vaksin atau obatnya, tidak ada yang bisa. Lucky mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ini mungkin virus paling menakutkan yang pernah aku temui dalam kehidupan latihanki. Kamu harus menyelesaikan penelitian. Kinan menatapnya dengan memohon, dia adalah satu-satunya harapan mereka. Aku mengerti. Lucky mengangguk. Kalian semua juga harus berhati-hati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Aku akan baik-baik saja. Jesse dan yang lainnya juga baik-baik saja. Orang yang terlatih secara fisik lebih aman dari virus. Vano telah menjalani operasi jantung, jadi fakta bahwa dia bertahan sampai saat itu sudah merupakan keajaiban tersendiri. Namun, pada akhirnya, dia tetap menjadi korban virus. Kinan memikirkan situasinya, memancarkan aura dingin, menghalangi orang lain untuk mendekatinya. Namun, dia tetap tenang, dia tidak kehilangan akal karena kecemasan dan kegelisahan. Begitulah dia, semakin besar krisis, semakin tenang dia. Jesse dan yang lainnya terkesan dengan kekuatannya. Kinan menanam dirinya di luar ruang karantina Vano dan tidak pergi. Tidak peduli seberapa kuat front yang dia tunjukkan, dia mengkhawatirkannya. Situasi terus menurun. Selama 2 hari berikutnya, beberapa meninggal karena penyakit. 2 di antaranya adalah orang asing, 1 dari negara W dan 1 lagi dari negara C. Seperti negara ini, kedua negara ini adalah kekuatan besar dunia. Sebagian besar peserta dan penonton berasal dari kedua negara tersebut. Oleh karena itu, secara statistik, jumlah terbesar orang asing yang terinfeksi berasal dari kedua negara ini. Kematian mendadak 2 warga negara mereka membuat marah kedutaan dari negara W dan negara C. Mereka menuntut penjelasan dari negara ini dan bahwa para dokter merawat warga negara mereka terlebih dahulu, atau mereka akan menimbulkan krisis internasional. Dengan kata lain, kedua negara ini mengambil keuntungan dari fakta bahwa presiden sakit untuk membangkitkan neraka. Tiba-tiba, negara ini terlibat dalam krisis diplomatik internasional. Setiap pejabat tinggi sibuk menangani ini. PBB memperlakukan ini sebagai prioritas utama. Karena Lydia ada di sana dan dia adalah penduduk asli negara Inje, dia secara alami menjadi pemimpin yang mengawasi kasus ini. Hal pertama yang dia lakukan ketika kematian diumumkan adalah memanggil Kinan. Kinan bekerja sama. Di ruang pertemuan besar, 7 pemimpin duduk menghadap Kinan dengan Lydia sebagai pemimpin. Ini memiliki penampilan pengadilan yang menilai Kinan daripada wawancara biasa.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.